Langit turunkan hujan dengan mesin kinclong. Aku kepingin motorku kinclong tanpa ada usaha. Ya kan mungkin lur, itu bisa terjadi. Banyak banget yang dulur pengen mesinnya kinclong, tapi waktu moles ngeluh prosesnya lama, ngeluh biayanya mahal, ngeluh kalau dikerjakan sendiri sulit. Oke, di video ini saya akan membuat salah satu trik atau tips biar pemolesannya lebih cepat, sangat lebih cepat daripada biasanya, yaitu dengan cara kain poles beberapa lapis. Bukan hanya itu, saya akan tunjukkan cara pembuatan kainnya, gimana caranya biar berlapis-lapis. Ada beberapa cara, nanti saya tunjukkan semua. Kalau dulur-dulur pakai kain yang berlapis pasti lebih cepat dari biasanya. Contoh aja, kalau dulur-dulur pakai satu kain tipis, pergerakan kanan kirinya butuh sekitar 20 kali ataupun 30 kali untuk menyelesaikan satu deret bidang. Tapi setelah dulur pakai kain yang tebal, pakai 7 lapis ataupun 10 lapis, dulur-dulur akan cuman menggerakkan bidangnya cuman ya 3-4 kali saja sudah langsung kinclong. Karena ya ketebalan kain tersebut mempengaruhi hasil dari polesan dulur biar cepat. Oke lur, jadi sebelumnya saya review dulu ya lur untuk jenis-jenisnya. Jadi ada beberapa cara, saya tunjukkan semua yang saya ketahui ya lur. Yang pertama dipaku lur. Jadi dipaku pakai paku kecil aja, kalau besar malah susah nanti bengkonginya. Dan ini 3 lapis lur. Jadi kalau paku itu bisa beberapa lapis sih, tergantung pemakaian pakunya, panjangnya dan besarnya. Tapi kalau semakin besar paku semakin susah untuk bengkonginya nanti lur. Jadi saya ada solusi terbaru yang saya pakai. Cara saya pakai, saya menggunakan baut drilling atau ya baut drilling ya namanya setahu saya. Ini biasanya digunakan di baja ringan ataupun di pemasangan galvalum. Lebih praktis dan juga nggak capek, dan pasti semua dulur bisa. Dan ini untuk cara yang paling gampang, tanpa alat, tanpa mesin atau tanpa alat mesin lah, yang penting ya lur. Caranya simpel sekali dulur-dulur, cuman menyiapkan amplas saja, terserah ukuran berapa, dipotong seperti di video ya lur, disesuaikan aja dengan kain yang dulur pakai. Dan kalau dulur pengen cara yang lebih gampang, amplasnya pakai yang kasar, semakin kasar semakin gampang lur. Lalu kasih sedikit lem G ya lur untuk merekatkan pembentukannya. Jadi digulung biar masuk di kainnya. Jadi pastilah kain polis itu ada lubangnya, jadi dikasih lem G untuk perekatnya biar jadi mal untuk di tengahnya lur. Sesuaikan di lubangnya ya untuk ukurannya, yang penting masuk udah. Kalau bisa lebih syarat lebih enak. Dan kalau kesusahan langsung 2, pasang satu persatu juga bisa lur, seperti ini. Dan tinggal kita tumpuk. Untuk cara ini maksimal penggunaannya atau tebelnya itu cuma 2 biji lur. Jadi kalau dulur-dulur pakai dinamo 1/4 PK, setengah PK masih aman lah untuk cara ini. Kalau dulur-dulur yang pakai mesin sanyo skip dulu ya lur, karena nanti dinamonya nggak kuat. Untuk 1/4 PK juga rada nggak pas kalau dinamonya nggak wipro. Biasanya sih setahu saya beberapa dulur itu ya tetap gampang matian waktu ditekan. Jadi ya tergantung alatnya juga ya lur. Dan kalau mau lebih kuat, dikasih bubuk apa aja lur. Kalau ini saya pakai kalsium, bisa juga pakai kopi ataupun bubuk apa aja, micin juga bisa, agar lebih kuat. Jadi ini cuma tambahan, makanya cuma bisa 2, soalnya yang dikasih kekuatan di kanan kiri. Kalau kita kasih 3, yang tengah biasanya mutar jalur. Jadi ini cara tergampang, tapi ya cuman bisa 2. Kalau dipaksain 3 biasanya gampang lepasan. Kalau ini sudah kuat sekali lur, sekali pembuatan langsung selesai tanpa alat dan tanpa beli-beli apa-apa, jelas ada ya lur buat dulur-dulur lem G dan amplas itu. Lanjut, kita akan double 7 kain langsung. Jadi ini untuk pengguna kain dinamo besar atau dinamo minimal setengah PK yang wipro, yang atau yang nggak gampang matian waktu diteken, ini cocok sekali lur. Pekerjaannya sangat lebih cepat dari yang dulur biasa pakai dinamo kecil. Jadi untuk caranya ini kita menggunakan baut drilling ya lur, disusun aja kalau bisa itu kainnya rata ya lur. Di semua cara tadi itu kalau bisa kainnya rata semua biar hasilnya lebih mantap. Kalau nggak rata sih bisa, tapi untuk pertama-pertamanya biasanya nanti rada kurang enak dipakai, tapi lama-lama juga rata sendiri lur. Untuk pemasangannya menggunakan mata bor, dan ini baut drilling ya lur contohnya. Jadi kalau sudah ada lubangnya gini gampang lur, tinggal dimasukin aja
selesai. Tapi kalau buat dulur-dulur yang pertama kali belum ada lubangnya, usahakan lubangi dulu ya lur. Kalau nggak nanti kainnya akan memutar atau nggak bisa lah, nanti malah mupit-mupit lur. Jadi usahakan, kecuali kalau dulur-dulur punya vakum atau penjepit, bisa langsung di drilling seperti ini. Dan untuk kenapa pakai drilling, kalau kan ini modelnya skrup ya lur, jadi akan menjepit, jadi untuk keluarnya kan rada susah. Pasti ini akan seperti baut, jadi semakin dirapeti atau istilahnya dikencengin ya lebih mantap, lebih padat, dan juga nggak gampang lepas. Soalnya kan gitu, kalau lepas harus muter dulu alias harus kayak diputar dulu, jadi lebih kuat, pasti lebih kuat. Sudah saya tes. Dan untuk pelubangan pertama itu kalau bisa ukuran di bawah 4 mili, karena baut drilling ini yang saya pakai lebarnya 4 mili. Kalau bisa lebih kecil, ukuran 3 mili, 2 mili lebih mantap. Kalau lebih kebesaran nanti dolur untuk skrupnya, untuk baut drillingnya. Jadi dilubangi dulu pakai mata bor ukuran berapa aja, kecuali kalau pakai vakum langsung di baut drilling bisa. Dan untuk kelebihannya bisa digerinda ya lur. Kalau saya ini sudah selesai saya gerinda, ini bisa disesuaikan untuk pasnya lur, bisa dilihat jadi pas banget kan. Tadi lebih ini bisa dipasin karena ya model skrup tadi, bisa ngencengin, bisa dilonggarin kalau bisa sih kenceng. Dan untuk ujungnya yang sudah dipotong dikasih lem G boleh, gak dikasih lem G juga boleh. Kalau mau lebih aman ya pakai lem G, tapi sebenarnya ini biasanya saya nggak pakai lem G lur. Buat dulur yang kepingin tahu bahan yang saya pakai apa saja, bisa cek di Shopee Renira 8897, nanti di deskripsi akan saya kasih linknya. Dan buat yang kepingin order bahan poles atau kesusahan cari bahan poles, bisa juga langsung pesen di Shopee Renira 8897, ataupun bisa juga DM dan WA nya ambil di IG atau Facebook lur. Untuk IG BBC Project dan Facebooknya Berkah Poles Jombang. Semoga bermanfaat. Untuk kedua cara ini ya pilih sendiri sesuai kemudahan buat dulur-dulur sendiri, atau sesuai dinamo dulur-dulur sendiri. Semakin besar dinamo semakin bisa tebel kainnya. Dan untuk yang saya tutorialkan 2 aja ya lur, soalnya Pak Kuning nggak punya dan juga rada susah bikinnya, gampang untuk pas pembengkongannya itu rada susah. Jadi saya kasih 2 tutorial itu yang paling gampang sendiri. Kalau paku ini sebenarnya kalau dilihat memang gampang, tinggal maku aja. Tapi kalau sebenarnya dulu tahu untuk pembengkongannya itu rada susah kalau nggak punya ragum ataupun nggak biasa. Kalau belum biasa itu rada susah untuk awal-awal. Jadi 2 cara tadi untuk paling gampang. Untuk contoh penggunaannya aja ya lur, ini kalau seumpamanya dulur kan untuk pemolesan geser ke kanan kiri ini beberapa kali kalau pakai satu kain. Tapi kalau dengan beberapa lapis kain jadi ya lebih sedikit untuk geser-gesernya, alias lebih cepat kinclong. Untuk baret-baret juga lebih cepat hilang. Jadi buat dulur-dulur yang sudah pakai dinamo besar tapi masih baret-baret susahan, coba pakai kain double atau double 3, double 2, itu sudah berbeda jauh. Untuk menghilangkan baretnya lebih cepat, kinclongnya juga lebih cepat. Dan cara ini cuma saya buat untuk dasaran lur. Biasanya finishing cuma 1 kain aja sudah cukup, pakai 2 kain nanti malah ribet. Oke lur, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan share video ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini lur. Dan juga buat yang kepingin request video mau dibikinkan apa, bisa komen di bawah sebanyak-banyaknya lur.